بالصفات الوافية فهذا الوقت الذي كتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور العمود وبرز الحامل المحمود مدين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم سلام عليك Saya ceramah. Yang pertama, ceramah di depan ibu bapak saya. Paling susah ceramah depan orang tua. Kenapa? Dia tahu saya punya kelemahan. Yang kedua, ceramah di depan guru saya. Ini juga sangat berat. Kenapa? Karena dia tahu ilmu saya. Dan yang kedua inilah saya sangat sulit malam ini ceramah di depan guru. Siapa guru Ustadz Dasad? Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad. Nah, ini berat sekali saya ceramah ini. Mestinya saya di belakang. Ini yang mestinya ini mau menyiksa saya. Mestinya saya yang kedua supaya saya tinggal senggol-senggol. Nah, maka gelar malam ini konser Deluas. Bapak Ibu tahu Deluas? Dasad Latif Ustadz Abdul Somad. Satu dari Sumatera, satu dari Sulawesi, ketemunya di Kalimantan. Gaspol. Gaspol. Saya mau kasih hadiah, kalau hadiah bisa jawab. Ya. Apa tagline-nya Kota Balikpapan? Dari Apa? mana Kota Beriman? Hah? Madinatul Iman. Apa artinya? Berkah banyak. Apa? Kota yang beriman. Hadiahnya nanti minta sama Pak Wali Kota. Masa saya sediakan, saya lagi kasih hadiah. Ya. Nah, Balikpapan ini disebut Madinatul Iman, kota yang beriman. Tapi saudara-saudara sekalian, mengaku beriman itu gampang. Ibu-ibu, ibu, kenal Bapak Prabowo? Betul. Oh, setelah saya pelajari sejarahnya, ternyata turunan ketiga dari bapak saya dengan bapaknya Prabowo itu masih sepupu. Ternyata nenekku sepupu dengan neneknya Prabowo. Mengaku. Ya tahu mengaku. Tapi begitu diklarifikasi ke Pak Prabowo katanya sepupu dengan Pak Ustadz Dasad Latif. Siapa Dasad Latif? Namanya saja baru kenal. Mengaku beriman gampang. Yang susah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kalau kamu beriman, mana tanda-tandanya? Saya mengaku wali kota Balikpapan gampang. Wali kota Balikpapan, bos. Mana tandanya? Mana? Garudamu. Apa namanya itu? Garuda Pak Wali ya? Hah? Nah, itu yang emas di sini. Ya, mana? Mana tandanya? Mengaku gubernur Kaltim gampang, tapi mana tandanya? Ada SK dari KPU. Ada peresmian dari presiden pelantikannya. Saya mengaku gampang, tapi yang susah adalah diakui. Mengaku beriman Allah gampang, tapi diakui oleh Allah sebagai orang beriman itu susah. Nah, banyak sekali ayat-ayat tentang beriman itu. Tapi yang paling konkret, yang paling real, yang paling nyata, orang beriman itu mendirikan sholat. Bu, ada orang mengaku beriman, tapi tidak sholat. Bohong. Kenapa? Bagaimana kau mengaku beriman? Tanda orang beriman menurut Quran itu sholat. Dia sholat Ustaz, tapi kau suka nipu. Ada yang begitu? Ada. Dia sholat, tapi bicaranya kasar. Dia sholat, tapi kau suka curi. Dia sholat, tapi tukang gosip. Cegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang sholat tapi tetap melakukan kekejian? Sebabnya adalah karena satu, dia sholat tidak ikhlas.
hayya 'alas shalah, asar lagi. Berarti kau tidak ikhlas. Dia sholat, tapi sholatnya main-main. Kenapa main-main? Rukun-rukunnya tidak diperhatikan, sunnah-sunnahnya diabaikan. Mana yang paling sering kita tinggalkan ketika sholat rukunnya adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Istirahat sejenak. Orang Bugis bilang maki nyawa-nyawa. Ada yang sholat, tapi sholatnya apa? Sholat mapito-pito. Ada orang Bugis di sini? Ada. Lubuhan Banjar ada? Ada. Bujur. Bujur benar. Bujur kalau? Bujur. Mana itu sholatnya yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya? Itu tumakninah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa cepat sekali? Sholat duhur 4 rakaat, cowok 2 rakaat. Apa dia bilang? Kan saya sudah hafal Ustaz. Dari kecil saya sholat. Kalau soal hafal, tidak usah kau baca. Begini saja. Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Tak waktu dia cari. Yang jadi masalah, kita kasar sama istri, tidak pernah memuji, tidak pernah kasih hadiah, lalu kita mau istri kita soleha. Oh, Masya Allah. Oh, suatu ketika saya pulang ceramah agak lama. Saya bawalah hadiah untuk Mama Nyece. Saya kasih emas Bu Wali, kalung sama gelang. Berkaca-kaca matanya. Ustaz, ibu bapakku saja belum pernah kasih si hadiah begini. Itulah tuh kunci cinta saya sayang. Lama-lama dia tahu itu palsu. Dia datang Ustaz, ternyata palsu, kau belikan saya Ustaz. Saya bilang, di mana lah saya mau dapat emas seteman itu. Kau tahu lah honor kita kasihan. Kalau rapat Masud bersaudara undang kita banyak-banyak lagi. Kalau pengurus masjid, ya seikhlasnya lagi. Ya, dia bilang tadi Pak Gubernur waktu saya dikasih cenderamata, Ustadz cenderamata sudah banyak, yang lain dong. Saya bilang betul. Soal undangan ceramah, kalau Kaltim selalu kami prioritaskan. Oh, guru saya Ustaz Abdul Somad, sebelum saya viral, ini Kaltim daerah jajahan saya. Mana-mana saya selalu ceramah, dan selalu banyak orang Bugis, Masya Allah. Apalagi Bubuhan Banjar, itu kalau pengajian itu di rumah-rumah guru, biar sampai jam 1. Tapi saya heran, masih banyak juga yang jelek akhlaknya. Tapi harus tetap ada pengajian. Kasih kembali pada pokok persoalan kita. Bapak-bapak kasih hadiah istrimu. Pulang merantau, pulang kerja misalnya, kerja ke Keberau sekali sepekan datang, kasih hadiah istri. Tidak mesti yang mewah, tapi adalah cenderamata. Bapak pulang kantor sepekan setiap hari Sabtu, bawa hadiah, meskipun makanan saja, kasih istri-istrimu. Dan ketika wafat, itulah yang akan dikenang selama sama istri. Suami saya kasihan, andai masih hidup, pasti hari Sabtu ini bawa hadiah. Nah, maka malam ini kita harapkan Pak Gubernur dan Wali Kota juga kasih hadiah kepada masyarakatnya. Oh, Alhamdulillah. Bu, Pak, hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah terindah bagi masyarakat Kaltim dari Gubernur adalah pendidikan gratis dari SMA sampai S3. Kami di Sulawesi tidak ada pendidikan gratis, tidak ada beasiswa. Bersyukur Kalimantan Timur, gubernurnya kasih beasiswa. Ada yang pernah datang sama saya, karena saya juga kasih beasiswa Pak Gub, tapi anak yatim. Jadi Sulawesi Selatan siapa saja yatim piatu datang ke yayasan saya kasih sekolah sampai kapanpun. Dia datang juga sama saya, Ustaz, tapi janda. Dia bilang, Ustaz, boleh kasih beasiswa? Saya bilang boleh, yang penting mendaftar kembali SD. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu ya, kalau mau akhlak kepada istri, maka puji dia dan kasih hadiah. Nah, ibu-ibu, kalau dikasih hadiah sama suami, berikan juga penghormatan. Kita tidak usah cerita akhlak dulu kepada orang. Kita tidak usah cerita dulu akhlak kepada teman kantor. Bermula dari rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia tidak mesti kaya,
Rumah tangga yang bahagia tidak mesti pejabat. Rumah kaya yang bahagia tidak mesti populer. Rumah kaya yang bahagia dasarnya iman. Itulah sebabnya Kota Balikpapan ini kalau mau bahagia rakyatnya, iman dasar utamanya. Saat ini bukan hanya sebagai guru kita, Ustaz doakan begitu karena beliau lelaki berpesona. Mana drone tadi? Kenapa hilang? Pas giliran saya, drone pun jatuh. Iman dengan Islam, bedanya kalau iman dengan Islam, Islam itu kelihatan. Kalau iman, KTP, nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir rahasia, jenis kelamin laki-laki, alamat, pas agama, iman atau Islam? Iman, sholat kelihatan, puasa kelihatan, zakat kelihatan, haji apalagi. Store 2025, berangkat 2045. Tiap tahun selamatan. 2044 meninggal. Kelihatan, nampak oleh mata. Tapi kalau iman, dia ada di dalam. Iman ini pasangannya takwa. Apa beda iman dengan takwa? Ini drone-nya sudah muncul. Yang punya handphone ada flashnya, bisa dihidupkan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Perasaan kita di grup hadroh ini belum pernah latihan ya. Tapi memang kalau sudah soulmate itu sejiwa. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf adik-adik grup hadroh, saya boleh nanya? Boleh. Ini asli polisi? Alhamdulillah. Nah, saya nanya, soalnya pernah juga saya ceramah, saya puji, inilah polisi yang hebat, bisa hadroh. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu bukan polisi. Ternyata asli dari Polda. Masya Allah, tabarakallah. Tadi fotonya saya kirim ke Polda Riau, langsung dibalas. Insya Allah Ustaz, polisi kita di Riau juga nanti kita latih hadroh. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada razia di Jalan Sudirman. Kita pokoknya kalau melihat polisi ingat razia. Ada razia di Jalan Sudirman. Lalu kemudian Bapak Ibu percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia. Maka percaya kepada informasi itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada polisi. Karena percaya, lalu pakai helm. Setelah pakai helm, pakai sepatu. Karena ada aturan baru, pakai sendal kena tilang. Karena percaya, lihat SIM. Karena percaya, STNK, BPKB, bayar pajak hidup atau mati. Akhirnya berangkat. Itu namanya takwa. Jelas?
Ini ingat baik-baik, karena yang saya sampaikan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Percaya itu namanya iman. Lalu karena percaya, pakai helm, STNK, BPKB, lihat SIM, itu namanya takwa, efek pada iman. Oke, mungkin kalau cuma satu contoh belum nangkap. Saya kasih satu contoh lagi, boleh? Datang dokter. Dokter mengatakan, ibu, bapak, jangan makan daging kambing, jangan makan kepiting, jangan makan seafood, jangan makan santan. Ini kolesterol, ini gula darah tinggi. Percaya sama dokter, itu namanya iman. Iman kepada cerdas. Ini nampaknya rukun iman sudah bertambah jadi 8. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, polisi, dokter. Lalu karena sudah percaya kata dokter, akhirnya dia rajin jogging, olahraga, nggak makan kambing, nggak makan santan, nggak makan seafood. Itu namanya mantap. Memang enak ceramah di balik papan ini. Masyarakatnya rame, orangnya cerdas, dan cepat nangkap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang ngaku percaya sama Allah, Allah itu ada, dia tetap minum khamar, dia tetap judi, dia tetap zina, dia tetap dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Ini orang beriman atau tidak beriman? Dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengan orang yang percaya pada ada razia, tapi dia nggak pakai helm, dia tidak pakai SIM, dia tidak pakai sepatu, dia berangkat. Pasti tanya, kamu percaya ada razia? Percaya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Serahkan pada Allah. Kamu percaya omongan dokter tadi? Percaya. Percaya bahwa seafood bahaya? Percaya. Percaya bahwa kepiting kolesterol? Percaya. Kenapa kamu makan? La haula wala quwata illa billah. Makanya iman selalu disandingkan dengan takwa. Alhamdulillah takwa sudah paham. Karena banyak juga orang takwa ini katanya takwa takut istri tua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang di depan ini semua belum nikah kan? Enggak apa-apa, udah pun enggak apa-apa juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan. Ini saya yakin dari ujung ke ujung ini paling dikit tabungannya 100 juta. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Amin. Jika emas Anda 85 gram, maka zakatnya 2,5%. Jika ada tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan?
Emang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh emang. Kalau uangnya 100 juta, zakatnya 2,5%, 1.025.000, 10 juta 250.000, 100 juta berarti 2,5 juta, 1 miliar berarti 25 juta, 10 miliar berarti 250 juta. Ini orang Balikpapan ini kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Itu emasnya menyala. Menyala abang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi zakat. Saya belum bisa bayar zakat Pak Ustaz. Oke, belum bisa bayar zakat. Di bawah zakat namanya infak. Ngasih beras, infak. Ngasih duit, infak. Itu infak namanya. Saya ngasih infak pun nggak bisa. Yang paling bawah namanya sodakoh. Sodakoh itu nggak perlu pakai uang, pakai senyum aja. Makanya jangan tulis kotak sodakoh. Karena kalau ditulis kotak sodakoh, setiap lewat senyum aja. Tolong masjid-masjid di Balikpapan, jangan tulis kotak sodakoh. Robak semuanya besok. Mohon ini Bapak Satpol PP diterapkan. Razia besok. Razia apa nih? Razia kotak sodakoh. Robak pakai pilok, cat langsung. Infak. Jangan ada orang. Polisi? Ada Pak Kapolri. Tentara? Ada panglima. Ustaz? Memang yang Bapak Ibu katakan itu benar, tapi jaga juga perasaan saya. Ustaz Somad, kenapa kalau ngomong itu suaranya kuat? Suara saya nggak kuat, sound systemnya yang mantap. Ini Balikpapan ini aman atau nggak aman ini? Aman. Kenapa pakai jeruji besi? Karena orang Balikpapan ini badannya sehat, suka memanjat, bukan menjilat. Dari mana Ustaz tahu mereka suka manjat? Itu panjat tebing. Saya ngomongkan tanpa bukti. Orang Balikpapan ini kaya raya. Emasnya bukan di dalam tanah, naik ke atas tanah. Ustaz tahu mana? Itu batang pisangnya emas semua. Pada berdiri semua depan. Di tempat saya yang bertelur itu ayam. Di sini batang pisang pun bertelur. Balikpapan ini kaya raya. Bukan cuma minyak, tapi gas alam. Tanahnya subur. Mana bukti tanahnya subur? Lihat, menghijau sampai ke atas. Syukuri nikmat ini. Fabi Ainan nggak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Saya nggak bisa sholat berdiri. Duduk juga nggak bisa Pak Ustaz. Baring juga nggak bisa Pak Ustaz. Telentang pakai mata nggak bisa juga Pak Ustaz. Tenang, kami sholatkan. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Menangis di depan pintu Ka'bah. Ya Allah. Ditanya kawan sebelah, kok kenapa? Kakiku dipijakin. Saudara yang dimuliakan Allah, maka selagi hayat di kandung badan, jangan sampai tinggal. Amalnya yang keempat apa Pak Ustaz? Amal lisan sudah, amal harta sudah, amal badan sudah, amal harta sudah, amal badan sudah, amal lisan sudah, amal hati. Sabar mendengar pengajian. Ini baru mukaddimah, ya udah senggol-senggolan. Pulang tidak bro? Gak usah pulang, parkir Pak ya. Di sini aja. Kita nikmati aja penderitaan. Tapi saya kalau ceramah tuh mata saya tajam dari ujung ke ujung. Ini saya lihat dari ujung ke ujung. Gak ada orang Balikpapan ini yang matanya nunduk. Gak ada yang menguap. Ini kadang ustadznya satu, baru ceramah 5 menit sudah keluar kuda nih.
Ini semuanya Masya Allah sehat walafiat. Kenapa orang Balikpapan ini sehat walafiat? Kuncinya pada makanannya. Makanannya sehat-sehat. Tadi saya dibawa makan dengan Pak Wali, itu kepitingnya berotot semua. Ini saya ambil satu. Saya tengok Pak Gubernur nggak makan. Saya tengok Pak Wali nggak. Saya segan pula kan. Kita kan nggak ada harga diri kita juga. Kalau kita ambil banyak ketahuan di Pekanbaru. Saudara yang dimuliakan Allah, hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat badan kamu. Kalau masuk surga itu syaratnya berotot, saya masuk neraka. Kalau masuk surga itu syaratnya mancung, jangan kalian teruskan. Kalau masuk surga itu syaratnya putih, jaga perasaan kamu. Alhamdulillah, Allah tidak melihat fisik, tidak melihat wajah. Yang dilihat Allah adalah Tapi jangan gara-gara ini besok kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai, ASN masuk kantor nggak mandi. Ditanya sama Pak Wali, ditanya sama Pak Gubernur, kenapa begini nggak mandi? Allah melihat hati kita. Memang betul Allah melihat hati kita, tapi aku melihat matamu. Tarik matanya sebesar bakso. Cuci mukamu dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah amal badan sudah, alhamdulillah. Maka semua yang hadir ini berjihad bisa. Tapi selesai acara ini, jangan habis ini nongkrong di warung kopi, duduk-duduk. Pas ditanya, kau nggak pulang? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Setelah ini pulang ke rumah. Orang kalau dia sudah ngaji, sudah beriman, sudah baik, lisannya baik. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita? Bukan Ustaz Abdul Samad. Siapa orang paling baik di antara kita? Yang paling baik adalah khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Inilah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, insya Allah. Amin. Amin. Memang agak susah membedakan antara baik dengan takut. Ustaz, ya, teman saya itu takut kali sama istrinya. Penakut dia Pak Ustaz. Kalau ada bapak yang takut sama istrinya, tertekan, sabar. Karena kalau mati, tidak kena azab kubur. Karena waktu malaikat mengazab, kata malaikat satu lagi, ini jangan diazab. Karena sudah terlalu azab di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami sampaikan malam ini, tema besarnya sama, Balikpapan Madinatul Iman, Balikpapan kota beriman. Bersahabat karena harta, harta akan binasa. Bersahabat karena kuasa, kuasa akan sirna. Bersahabat karena rupa, rupa akan binasa. Bersahabat karena Allah, kekal selamanya hingga ke surga. Boleh untuk update status besok pagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dalam pandangan Allah, antara yang di bawah dengan yang di atas, yang berkarpet dengan yang di aspal, sama derajatnya. Betul? Ustaz enak aja ngomong begitu. Kami yang di bawah kena hujan, masa Ustaznya di atas sama? Ini di atas ini kelihatannya aja enak.
Nanti selesai acara, naiklah kalian ke atas. Karpetnya basah. Kadang kita ngelihat aja dari bawah enak ya jadi gubernur, enak ya jadi wali kota. Memang enak. Saudara yang dimuliakan Allah, kita doakan Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang beriman, bertakwa dan amanah. Kita doakan Balikpapan ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solehah. Ustadz Somad doanya nggak usah banyak-banyak. Doa untuk saya cuma satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Saya pula yang takut ya. Yang mendoakan ini lebih 40 orang ini. Lebih 400 orang ini. Lebih 4.000 orang. Amin katanya. Bergetar juga di sini. Jadi jantung ini bergetar itu. Jantung itu normalnya detaknya begini. Buk, buk, buk. Tapi waktu mendengar amin tadi buk, 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 buk. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Yang ketiga ketika kita didoakan orang lain. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun besok saya akan kembali. Besok pagi jam 6 Ustaz Hasan Latif sudah meninggalkan kita kembali ke Makassar. Tapi kita selalu bersama dalam doa. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi saya dibisikkan nanti Ustaz Somad baca doa. Tapi sebelum baca doa, Ustaz bacakan 2 kuis. 2 dari Ustaz Hasan Latif, 2 dari Ustaz Abdul Somad, supaya jamaah menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan. Ustaz Hasan Latif duluan. Kepada Al-Mukarram Dr. Ustaz Hasan Latif dipersilakan untuk menyampaikan 2 pertanyaan. Wali kota katanya udah lulus. Amin. Terima kasih ya Pak. Ibunya lagi Pak Ustaz. Satu lagi dari ibu-ibu. Tolong Pak. Presiden. Lebih dekat aja. Yang mana? Iya kayaknya sama. Pakai mobil hitam nih. Soalnya dia di jalan. Habis minum meri sama palatan doa. Enggak itu yang dibagiin. Tapi pembe itu renau. Undangan, ini undangan. Kami boleh tapi apa? Rame. Ustaz Hasan Latif. Itu sama Pak Isni ya Pak.
Jangan terlalu maju ya. Oh iya. Enggak boleh. Aja. Iya, diangkat tangan udah. Wan, Pak Ustadz Dasar Latif yang kayak itu Pak Ustadz Abdul Somad yang ini ya? Iya, ini itu Ustaz Somad. Ayo ke sana kita ambil telur gulung. Mana ya? Itu timnya Ustadz Abdul Somad kan? Timnya. Oh ini. Tadi perasaan tadi keluar ya? Dia tapi boleh boy. Oh, Dipisah. Oh, ini gubernur. Enggak, jolok dia endep ya. kan ada satu lagi. Yang mana sih? Istrinya. Oh. Wali kota. Launa asamnya satu mobil. Dia anunya sih jendelanya hitam ya. Ayo. Boleh tahu? Oke. Kita Lewat mana? itu di sana ambil ini ya. Ambil nasi. Ya udah dulu putar. Ada siapa? Apa? Sedikit gue ya. Pensil lihat, udah lihat langsung. Iya. Seumur baru first time ini. Yang kita tadi Ustadz Abdul Somad. Adalah ruas. Iya, itu dibagiin tahu sini makanya. Ini lihatlah suasananya. Wah. Itu Bang, panitianya yang mana ya, Bang? Panitia? Iya, Panitia yang mana? yang ini di sini. Itu telur-telur yang itu kan biasa dibagiin ya? Iya, Diambil aja kan, nggak apa-apa kan? diambil aja. Iya. Sini, Man. Ambil. Belum ya. Masih ada nih ya. Aduh. Rambut yang bawah itu ya. 2. Kerasnya.